Berjumpa kembali di channel Ludaka Sport, sobat pediler semuanya. Apa kabar kawan semua? Dan semoga kalian selalu sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Salam satu laras dari saya, Ludaka Sport. Di kesempatan kali ini kita akan membuat review perbandingan tentang chamber ya. Di sini saya sudah pegang chamber GTX. Di video saya sebelumnya saya sudah mereview tentang spek chamber ini ya, tentang spesifikasinya seperti apa. Videonya baru kemarin saya upload, sudah saya jelaskan semuanya di sana, dan juga tentang rinciannya, bagaimana spesifikasi chamber ini. Dan kali ini kita akan bandingkan ya, chamber GTX versus chamber Mini Fighter. Ini dia Mini Fighter ya. Manakah yang lebih bagus dari kedua chamber ini? Kita akan kupas tuntas di kesempatan kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jangan pelit-pelit lah untuk tekan tombol subscribe karena itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Setidaknya satu bantuan subscriber kalian itu mampu mengurangi pengangguran di negara kita ini. Meskipun video kali ini belum menghasilkan ya, kita buat sajalah agar orang lain bisa lebih mengerti, bisa lebih paham tentang seperti apalah spesifikasi dan kegunaan sebuah chamber tersebut. Oke, langsung saja sekarang kita bongkar kedua chamber ini, lalu kita bandingkan seperti apa spesifikasinya. Lanjut, saksikan terus, jangan di skip, agar kalian selalu bisa menyaksikan tips dan tutorial tentang pemilihan chamber maupun tentang perbaikan senapan PCB. Oke, saksikan terus. Oke, sekarang lanjut kita bongkar dulu chamber ini agar kita tahu konstruksinya dia seperti apa. Pertama-tama kita bongkar dulu yang GTX. Di video saya sebelumnya kan ini sudah sempat saya bongkar, dan di sana saya sudah terangkan seperti apa konstruksinya chamber ini. Oke, kita langsung bongkar dulu ya. Oke, yang GTX sudah kita bongkar ya. Oke, sobat bediler, lanjut sekarang kita bongkar dulu chamber yang Mini Fighter. Seperti apakah konstruksinya? Saksikan terus sobat semuanya. Seperti apa mekanisme chamber ini? Saksikan terus. Jangan lupa, mohon bantuannya sekali lagi, tekan tombol like dan subscribe-nya ya sobat semuanya. Ini dia penampakannya sobat semuanya dari Mini Fighter dan juga chamber GTX-nya. Dari model pemasangan manu dari kedua chamber ini sama-sama memasang manometer di bawah. Karena adapter manometernya besar seperti itu, sudah kita pastikan ada penambahan volume ruang ledak di bagian chamber ini. Jadi dari adapter tabung itu ditambahkan volume ruang ledak dari bagian bawah dari manometernya itu. Dan ini GTX-nya di video saya kemarin kan sudah saya kupas ini GTX-nya seperti apa. Dia menambahkan volume ruang ledak seperti itu sampai tembus ke atas ke bagian rumah valve-nya. Ya sobat, di video kemarin juga saya sudah buat. Apakah chamber Mini Fighter ini juga seperti itu karena menggunakan adapter manometer di bagian bawahnya? Tapi di sini ternyata tidak. Nah, di sana dia ada batasnya. Jadi penambahan volume ruang ledak dari chamber Mini Fighter ini kemungkinan hanya sebatas variasi saja. Jadinya bisa kita simpulkan chamber GTX ini akan mampu menghasilkan FPS yang lebih tinggi dibandingkan chamber Mini Fighter. Ya, Mini Fighternya karena volume ruang ledaknya dia lebih kecil dibandingkan chamber GTX-nya. Dan tentunya chamber model Mini Fighter seperti ini akan lebih bagus digunakan untuk membuat konstruksi senapan yang irit dan ringan. Karena bisa dilihat Mini Fighter itu chambernya lebih pendek, dia lebih mini. Tentunya dari segi bobot Mini Fighter yang menang. Dari segi kerapian dan elegan bisa dipastikan GTX yang menang karena lekuannya dia lebih elegan, dia lebih dinamis, kelihatan mewah. Sedangkan chamber Mini Fighter kelihatan sangat minimalis.
Dari model picu mereka menggunakan picu yang sama. Sistem mekanisme picunya sama, itu hanya berbeda tuas picunya saja. Dari GTX menggunakan model matte, sedangkan Mini Fighter modelnya yang lurus. Itu penambahan volume ruang ledak dari chamber GTX itu bisa dipastikan tidak berfungsi ya. Beda dengan yang GTX, dia los langsung naik ke rumah valve-nya. Jikalau chamber model Mini Fighter ini dibuat seperti GTX itu, agar volume ruang ledaknya bertambah, bisa kalian bor di bagian itunya ya. Tapi jangan sampai tembus ke transfer laras. Kalau tembus ke sana, dipastikan chambernya tidak bisa digunakan, akan rusak. Oke sobat semuanya, sekarang kita coba di tuas side levernya ya. Di sini Mini Fighter agak sedikit keras. Itu dia sobat semuanya, saya coba kokang, perlu sedikit ditahan agar mau hammernya terkait di picunya. Untuk picunya cukup lembut dan sangat lembut lah untuk tipe model senapan hunting seperti ini. Itu sangat lembut dia. Cuman agak keras di bagian side levernya saja pada saat dikokang. Tetapi kalau model MTX ini side levernya sangat-sangat lembut dia. Picunya dibanding Mini Fighter ya tidak ada perbedaan signifikan untuk picunya. Sedangkan pada saat kita menarik tuas side levernya baru sangat terasa GTX lebih bagus dan lebih unggul. Wajarlah dia lebih unggul di bagian side lever, bagian kelembutan dan juga penampilan yang sangat elegan dari GTX, karena GTX itu harganya lebih mahal. Sedangkan untuk chamber Mini Fighter harganya cukup ekonomis, tidak terlalu mahal. Jadi untuk pemilihan chamber ya silahkan kalian mau pilih yang mana. Jikalau untuk konstruksi senapan yang FPS yang lebih tinggi, silahkan kalian pakai GTX. Jikalau kalian mau pakai model Mini Fighter untuk senapan yang irit, itu sangat bagus, itu sangat cocok. Karena konstruksi Mini Fighter sangat bagus untuk konstruksi senapan irit. Dari segi harga sih ya pasti unggul Mini Fighter. Karena satu chamber GTX ini kemungkinan dapat 2 Mini Fighter ya sobat semuanya. GTX ini lumayan menguras isi kantong untuk masalah harga. Dan sekali lagi saya tegaskan di sini ya sobat semuanya, untuk pemilihan chamber itu tidak akan mempengaruhi akurasi senapan kalian. Chamber itu hanya mempengaruhi penampilan, kepresisian, kelembutan, seperti itu loh. Jikalau masalah akurasi itu ada di larasnya, bukan di chambernya. Asalkan chamber itu sudah presisi, tidak ada kebocoran, dipastikan akurasi senapan kalian akan bagus. Dan akan lebih baiknya jikalau suatu senapan yang memiliki akurasi yang bagus, memiliki penampilan elegan dan terlihat mewah. Seperti itulah jadinya sobat semuanya. Dan terkadang-kadang masalahnya FPS itu akan mempengaruhi akurasi ya. Tergantung ya, masa kalian pakai peluru dengan berat misalnya 16 grain, kalian pakai chamber Mini Fighter, tetapi kalian ingin mengejar akurasi seperti chamber GTX yang mampu memberi FPS tinggi, ya kalian perlu rubah sedikit konstruksi chambernya. Jika kalian menggunakan chamber Mini Fighter standar untuk mengejar power GTX, ya itu gak bakalan bisa ya sobat semuanya. Terkecuali kita kejar chamber GTX ini menggunakan dari NHX series seperti MiX-1 ataupun Hammer, kemungkinan dari segi FPS dia bisa menyamai chamber GTX. Kemungkinan Hammer lebih unggul sih, itu tergantung settingan kalian ya. Tetapi untuk konstruksi senapan FPS tinggi GTX bagus, dia bisa. Kalau dari NHX series dia punya MiX-1 maupun Hammer series. Oke sobat semuanya, seperti itulah ulasannya ya. Untuk pemilihan chamber yaitu terserah selera kalian. Kalian mau pilih yang mana, mau pilih Mini Fighter yang GTX, silahkan saja. Itu kan selera kalian tersendiri. Sesuaikan juga budget kalian dengan isi kantong kalian, agar tidak mangkrak nanti proses perakitan senapan kalian, agar tidak seperti Candi Hambalang yang mangkrak. Oke sobat semuanya, karena untuk pemilihan chamber itu kan sesuai selera kalian sendiri ya, dan juga sesuai isi kantong kalian sendiri.
Jika saya bilang chamber ini lebih bagus, ini lebih jelek, kalau seperti itu saya yang salah namanya. Saya juga tidak memaksakan, dan juga saya tidak menganggap bahwa chamber ini lebih bagus dibandingkan chamber ini lebih jelek daripada chamber ini. Saya membuat video bukan bermaksud seperti itu. Saya hanya berusaha menjelaskan chamber seperti apakah yang mampu mengejar FPS tinggi, dan chamber seperti apakah yang harus kita gunakan saat kita ingin membuat senapan yang super irit. Contohnya seperti saat ini, karena saya pegang chamber merek GTX dibandingkan chamber Mini Fighter, maka GTX inilah yang mampu memberikan FPS lebih tinggi dibandingkan chamber ini, karena volume ruang ledak chamber GTX lebih gede daripada chamber Mini Fighter. Oke, jangan lupa ya sobat semuanya, tekan tombol like dan subscribe-nya agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa membuat tutorial tentang tips pemilihan chamber dan juga tips tentang cara memperbaiki senapan PCP, karena satu subscriber itu sangat mampu mengurangi setidaknya satu pengangguran di negara kita ini. Meskipun video saya ini belum menghasilkan, kita buat sajalah, anggap saja sebagai kenangan. Oke lah, salam satu laras dari saya, Luda Kaspor. Terima kasih. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, 'cause there's so many differences